Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah di pelajaran Kimfar. Kali ini dengan materi konsentrasi larutan. Oke ya, kita langsung saja. Mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama adalah penjelasan mengenai larutan. Oke. Sini katakan larutan adalah campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Jadi bisa dua saja atau lebih. Nah, larutan itu kalau bahasa latinnya adalah solution. Terdiri dari solvent, pelarut, dan solut zat terlarut. Contohnya misalnya larutan air garam. Larutan air garam itu berarti pelarutnya air. Ya, zat terlarutnya adalah garam. Larutan garamnya disebut solusio. Ya, atau larutan gula. Nah, sifat larutan itu diantaranya adalah homogen. Artinya tidak dapat dibedakan yang mana zat terlarut, yang mana pelarut. Kayak misalnya kita bikin larutan gula atau larutan garam kan kita aduk ya. Nah kita aduk nanti kan setelah itu kan garamnya larut di dalam air. Bening, jadi nggak kelihatan garamnya mana ya gitu. Garamnya tidak terlihat lagi, sudah bersatu homogen dengan pelarutnya. Yang kedua stabil, tidak terpisah antara solut dan solvent. Ya tadi kita lihat mereka sudah bersatu. Gitu ya. Jadi nggak kelihatan yang mana garamnya, yang mana airnya. Tidak dapat disaring dan transparan. Jadi kalau misalnya larutan gula itu kita saring, maka tidak ada garamnya. Kenapa? Karena dia sudah larut sempurna di dalam pelarutnya. Sedangkan yang disebut dengan kelarutan atau solubility adalah jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi kelarutan itu adalah zat aktifnya atau zat terlarutnya, jumlah maksimal zat terlarut yang bisa larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Contohnya lah kalau paling gampang, kalau kalian disuruh melihat kelarutan di Fi3 kan biasanya ada ya, misalnya lihat kelarutan zat A di Fi3. Biasanya tertulis gini salah satunya. Zat A larut dalam 1/10 bagian air. Nah, artinya adalah jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam 10 bagian air adalah 1 gram. Gitu ya. Jadi artinya dalam 10 ml air itu maksimal zat yang dapat larutnya itu 1 gram. Gitu ya. Atau untuk melarutkan 1 gram zat tersebut dibutuhkan minimal 10 ml air. Gitu ya. Jadi kelarutan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelarutan? Yang pertama suhu. Makanya kalau misalnya kita mau bikin mau lebih cepat larut pakai suhu yang tinggi atau pakai air panas gitu ya biasanya, maka semakin cepat. Yang kedua ada ukuran solut, semakin kecil zat terlarutnya maka semakin cepat larut. Yang ketiga tadi pakai pengadukan. Dengan memakai pengadukan maka akan mempercepat proses pelarutan. Nah, kalau konsentrasi larutan itu apa? Konsentrasi sendiri definisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Gitu ya. Nah, karena itu ada yang disebut dengan larutan pekat. Larutan pekat itu kalau misalnya solutnya atau zat terlarutnya banyak, sedangkan pelarutnya atau solvennya sedikit. Kalau zat yang atau larutan encer adalah kalau solutnya zat yang terlarutnya itu sedikit, sedangkan pelarutnya atau solvennya banyak. Nah, pada umumnya konsentrasi dinyatakan dalam satuan fisik, misalnya persentase volume per volume zat cair di dalam zat cair. Gitu ya. Persen massa B per B, bobot per bobot, menyatakan jumlah massa gram dalam 100 gram larutan. Larutan ya, bukan pelarut. Kalau B per V itu adalah menyatakan jumlah massa gram dalam 100 ml dalam 100 liter larutan atau 100 ml. Itu ya B per V, bobot per volume. Ada juga nanti ppm atau bpj bagian per sejuta. Gitu ya. Miligram zat terlarut dalam 1 ml larutan atau bagian per sejuta. Kita juga akan membahas molaritas, molalitas, fraksi mol, normalitas, dan terakhir ada materi mengenai pengenceran larutan. Kita langsung masuk saja ke konsentrasi larutan yang akan kita bahas pertama adalah persen massa atau kadar, prosentase.
menyatakan massa terlarut dalam 100 gram larutan. Ya, larutan bukan pelarut ya, dalam 100 gram larutan. Massa terlarut dalam 100 gram larutan. Karena apa? Karena ini massa. Ya, jadi gram. Persen massa adalah massa zat terlarut. Massa itu berarti bobot ya, gram. Kalau volume berarti baru mililiter. Persen massa itu adalah massa zat terlarut, solutnya ya, solut, dibagi massa total larutan. Dibagi berat larutan, solusio, dikali 100%. Oke. Jadi kalau misalnya tertulis gitu ya, mengandung 25% zat aktif gitu. Artinya dalam 100 gram larutan terdapat 25 gram solut atau zat terlarut. Misalnya ada tulisan larutan gula 25%. Artinya adalah larutan gula 25% itu mengandung 25 gram gula dalam 100 gram larutan. Gitu ya. Berarti pelarutnya berapa ya? Tinggal dikurang aja. Berarti pelarutnya 100 gram dikurang zat aktifnya 25 gram sama dengan 75 gram pelarutnya. Yang 100 itu apa Bu? Yang 100 itu larutan, solusio. Pelarutnya ya air. Ya, pelarutnya air, sisanya 100 gram larutan dikurang zat aktif 25. Jadi itu adalah pelarut. Contoh soal ini masih soal yang mudah. Yang pertama adalah 25 gram NaCl dilarutkan dalam 100 ml air. Tolong dilihat baik-baik ya. Jadi nanti soalnya itu kamu harus lihat baik-baik. Apakah dia pelarut atau dia larutan. Oke. Jadi ini ada 25 gram NaCl dilarutkan dalam 100 ml air. Berapakah kadar larutan tersebut? Oke. Zat terlarutnya siapa? NaCl. Berapa bobotnya? 25 gram. Nah, 100 ml ini bukan larutan. Tapi 100 ml air namanya. Ini adalah solvent, pelarut. Jadi kita tulis di sini, solvent atau pelarutnya adalah si air, 100 ml. Karena ini persentase massa, maka air itu BJ-nya 1. Jadi 100 ml dikali 1 jadinya 100 gram. Ya. Ini. Jadi mililiter itu sama dengan gram untuk air atau untuk larutan encer ya. Kalau bentuknya larutan, BJ airnya itu 1. Berarti 100 ml air sama dengan 100 gram air. Nah sekarang kan rumusnya itu adalah massa solut dibagi massa solusio. Massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Nah kita belum ada di sini massa larutan, baru ada massa zat terlarut sama massa pelarut. Maka berapakah larutannya? Tinggal kita tambah. Zat aktifnya ditambah pelarutnya. NaCl 25 gram ditambah air 100 gram. Sama dengan 125 gram. Nah, baru dia bisa dihitung. Karena rumusnya adalah massa solut 25 gram dibagi massa larutan 125 gram dikali 100%. Ketemu hasilnya adalah 20%. Tuh ya, jadi kita harus paham dulu rumusnya. Yang rumusnya adalah solut per solusio. Jadi kamu jangan 25 dibagi 100. Mentang-mentang ini. Baca dulu, ini salah. Baca dulu, ini air, bukan larutan. Air itu berarti dia adalah pelarut. Jadi di sini baru diketahui pelarut sama zat aktifnya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita lihat nih soal yang kedua. Soal yang kedua kita lihat, harus baca baik-baik. Dalam 100 gram larutan, nah ini baru larutan. Dalam 100 gram larutan NaCl, nah ini baru larutan ya. Larutan tuh, bukan air kan tulisannya. Dalam 100 gram larutan NaCl terdapat 25 gram NaCl. Berapa kadar NaCl tersebut dalam larutan tersebut? Nah, langsung kita jawab. Solutnya, zat larutnya berapa? 25 gram. Nah, larutan langsung ketemu ini. Di soal sudah ada larutannya. Larutannya bobotnya berapa? 100 gram. Ya sudah, langsung bisa dimasukin ke
Rumus kadar persentase massa adalah massa solut 25 gram dibagi massa larutan. Nah, ini di sini udah jelas larutannya 100 gram. Maka ketemu 25%. Jadi hati-hati. Hati-hatinya kita lihat di sini. Apakah dia solvent? Apakah dia pelarut atau dia solusio larutan? Oke, karena rumusnya adalah massa solut dibagi massa solusio dikali 100%. Oke, selesai. Sekarang kita akan bahas mengenai part per million atau bagian per sejuta. Ini ya. Nah, ini biasa digunakan untuk larutannya encer ya. Lihat aja karena kan per sejuta ya. Jadi larutan dengan konsentrasi 1 BPJ artinya mengandung 1 gram zat terlarut di dalam tiap 1 juta gram larutan. Atau 1 miligram zat terlarut di dalam tiap 1 kilogram larutan. Nah, sama kayak tadi karena biasanya yang dihitung BPJ itu, ini BPJ ya, karena biasanya dihitung BPJ itu adalah larutan encer, maka BJ larutan encernya adalah 1. Maka 1 BPJ juga diartikan 1 miligram zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ini ya 1 kilogram sama dengan 1 liter. Kan 1 kilogram itu bobot ya, bobot gram. Sama dengan 1 liter karena BJ-nya 1. Oke. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Sama ya ini ya. Cuman bedanya di sini aja. Massa komponen zat terlarutnya dibagi massa larutan, bobot larutan dikali 1 juta. Bedanya di sini cuman ini 1 juta, nolnya dijembreng gitu ya. Kalau ini pakai pangkat 10 pangkat 6 itu kan 1 juta. Sama aja. BPJ adalah massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 10 pangkat 6. Sama ya. Oke, langsung ke contoh soalnya. Dalam 1 liter air limbah terdapat 2 mg merkuri. Nah, ini juga kamu harus perhatikan baik-baik. Dalam 1 liter air limbah. Jadi ini sudah larutan limbah. Kalau bukan larutan limbah dia cuma ngomong gini doang, dalam 1 liter air. Ya kan? Karena air itu adalah pelarut. Tapi kalau ini kan dia sudah ngomong dalam 1 liter air limbah, artinya sudah campuran antara air dengan limbah. Jadi larutan limbah. Jadi ini sudah larutan. Ya. Dalam 1 liter air limbah terdapat 2 mg merkuri. Nah, ini zat terlarutnya. Tentukan kadar merkuri tersebut, kadar merkuri dalam limbah tersebut. Jawabnya, massa solut 2 mg, massa larutan 1 liter air. 1 liter air itu sama dengan 1 kilogram air. Dari kilogram ke miligram dikali 1 juta. Masih ingat tangga kan? Tangga dulu waktu kelas 10 itu loh. Gitu kan, kilogram ke miligram itu kan 6 kali. Jadi harus dikali 1 juta. Karena rumusnya tadi apa? 1 miligram zat terlarut dalam 1 kilogram air. Gitu ya. Berarti kadar merkurinya berapa? Kadar merkurinya adalah, kita tulis ini 2 miligram dibagi. Nah, 1 liter air itu kan tadi sama dengan 1 kilogram air, sama dengan, kita harus sama karena di atas satuannya miligram, maka bawah harus miligram juga. Jadi kalau kita jadiin miligram, dia adalah 1 juta miligram. Nah, ini. Kalau di sini Ibu biar cepat, Ibu tulis kadar merkuri 2 miligram dibagi 10 pangkat 6, kan sama ini kan? 1 juta itu kan sama dengan 10 pangkat 6 miligram. Nih miligram. Dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 6. Ini ya. 1 juta dibagi 1 juta. Habis kan? Jadi 1. 2 miligram kali 1. 2. Satuannya BPJ. Jadi seperti ini. Jadi 1 kilogram air dirubah dulu, atau 1 liter air kan sama dengan 1 kilogram. Dirubah dulu menjadi miligram biar sama satuannya sama yang atas. Gitu. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. Zat terlarut, massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 10 pangkat 6. Ini kan 10 pangkat 6 dibagi 1 juta ya, sama aja. Ini kan sama aja, 1 juta dibagi 1 juta, 1. 2 miligram kali 1, 2. Lanjut. Latihan soal silahkan diisi sendiri.
Nanti ditanya aja kalau ada yang nggak ngerti latihan soalnya. Kita langsung masuk ke molaritas. Molaritas adalah menyatakan molaritas pakai R ya. Molaritas pakai R di sini. Menyatakan jumlah mol. Bukan gram lagi ya, jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jumlah mol, bukan jumlah gram lagi. Jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Lambangnya M besar, satuannya mol per liter. Atau mol titik L pangkat min 1. Nah, ini rumusnya. Tuh. Ini rumus ini dipakai. Ibu kenapa bikin rumusnya banyak? Biar kalian ada pilihan. Rumus ini nih dipakai, yang ini massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per volume larutan. Ini biasanya kalau ibu pakainya kalau volume larutannya dalam mililiter. Kalau kita nggak mau ganti ke liter, pakai rumus ini. Ini volume larutannya dalam mililiter. Dan ini molnya juga dihitung dulu. Rumus mol itu adalah ini, sama kan? Massa zat terlarut gram dibagi mr. Ini cara mencari mol. Gitu. Nah, kalau ini rumus ini sama aja. Kalau rumus ini adalah M sama dengan N per V, di mana M besar adalah molaritas, N adalah jumlah mol zat. Jadi di sini molnya udah kita cari dulu, masukin ke rumus ini. V-nya adalah volume larutan tapi dalam liter. Jadi kalau kamu pakai rumus yang ini, V-nya harus dalam liter. Kalau pakai rumus yang ini, V-nya volume larutannya dalam mililiter. Gitu ya. Nah, ini kan berarti harus mencari dulu, kecuali kalau di soalnya sudah ketahuan sekian mol. Kalau belum ketahuan sekian molnya, N kan jumlah mol zat ya. Maka kita cari dulu molnya. Cara nyari mol gimana ya? Ini massa zat terlarut yang satuannya gram dibagi mr. Masih ingat mr? Mr itu massa molekul relatif. Tuh ya. MR ini sudah kamu pelajari di kelas 10. Jadi sebenarnya pelajaran ini, konsentrasi larutan, juga harusnya sudah ada di kimia kelas 10. Cuman kita review karena nanti kita hubungannya mungkin lebih untuk perhitungan zat-zat di praktikum kimia gitu ya. Nah, contoh soal yang pertama adalah dalam 100 ml larutan NaOH terdapat 2 gram NaOH. Lihat baik-baik, dibaca baik-baik, baca baik-baik banget. Di sini sudah jelas tulisannya apa? 100 ml larutan, berarti sudah sesuai ya dengan rumus. 100 ml larutan NaOH terdapat solutnya nih, gram. 2 gram NaOH. Berapakah molaritas larutan tersebut? Nah, diketahui AR. Kalau AR itu adalah 1/1 ya. Na berapa gitu, O berapa, H berapa. Nanti kalau udah jadi senyawa NaOH gitu ya, itu namanya MR, molekul relatif. Kalau ini AR kan atom relatif. Jadi dia atom relatif masing-masing atom. Tuh. Nah, sekarang kita cara nyarinya yang diketahui dulu, kita tulis massa terlarutnya berapa, 2 gram. Tuh ya. Nih, volume larutannya berapa? 100 ml. Karena ibu pengen memakai rumus yang Mn per V, kan V-nya harus dalam liter. Ibu rubah dulu ini 100 ml-nya menjadi liter. Dari mililiter ke liter, ayo ingat. Dia apa? Diapain? Iya, dibagi 1000. Dari 100 ml ke liter dibagi 1000. Ya, jadi 0,1 liter. Nah, cari mRNaOH-nya buat nyari molnya nanti. Nah, nyari mRNaOH adalah AR-nya tinggal ditambah. Kita lihat NaOH, Na-nya berapa? 1. Ya udah, berarti 23. O-nya berapa? 1 biji atau 1 buah, berarti 16. H-nya berapa? 1, berarti 1. Ya tinggal tambah. 23 tambah 16 tambah 1. Maka MR dari NaOH molekul relatifnya adalah 40. Udah ya? Jadi kita harus gitu. Kalau mau jawab, kita harus tulis dulu apa yang diketahui biar kita nggak bingung. Nah, sekarang gram sudah diketahui, MR diketahui, volume diketahui. Sedangkan rumus kita adalah mol. Mol per volume. Udah ada mol belum nih yang diketahui di sini? Belum, Bu. Nah, belum. Maka kita menghitung dulu molnya berapa. Oke ya. Masih ingat tadi rumus mol? Ya, rumus mol adalah
massa atau gram dibagi mR. Tuh, jadi berapa? Massanya 2 dibagi mR zat tersebut. Massa NaOH 2 gram dibagi molekul relatif NaOH 40. Jadi molnya ketemu 0,05 mol. Nah, ini. Yang sekarang, Bu, molnya udah ketemu, ya sudah tinggal masukin ke rumus yang ini. Molaritas sama dengan mol per volume. Molnya udah ketemu 0,05. Volumenya berapa dalam liter? 0,1 liter. Ya udah ini. Jawabannya adalah molaritasnya 0,5 mol per liter, atau boleh kita sebutnya 0,5 M besar. Molaritas. Nulisnya boleh begini. Oke ya, diulang-ulang lagi aja penjelasan Ibu ya kalau kamu masih belum paham. Oke, contoh yang kedua, berapakah kemolaran atau molaritas dari 500 ml larutan H2SO4 yang mengandung 49 gram H2SO4? Oke, kita bisa menyimpulkan ini berarti sudah larutan. Larutan H2SO4. Ya, berarti sudah sesuai dengan rumus. Rumusnya kan larutan. Volume larutan. Oke. Mengandung 49 gram H2SO4 ini adalah solut. Zat terlarutnya, massa zat. Ya, massa zat aktif. Nah, sekarang dikasih tahu di soal atom relatif H1S32O16. Berarti ini belum diketahui MR-nya. Kita hitung dulu. Oke, kita tulis yang kita ketahui apa saja anak-anak. Massa solutnya udah 49 gram H2SO4 nih. Volume larutannya udah ketahuan 500 ml larutan. Karena Ibu mau pakai rumus yang M sama dengan N per V, maka volumenya Ibu rubah dulu ke liter. Maaf ya, ini bukan mililiter. Ibu rubah dulu ke liter. Berarti 500 ml sama dengan 0,5 liter. Sama seperti tadi, dari mililiter ke liter dibagi 1000. Bu, saya nggak mau ganti jadi liter, Bu. Ya sudah, berarti kamu pakai rumus yang pertama. Ya, yang pakai rumus tadi. Yang massa dibagi MR dikali 1000 per volume. Lihat rumusnya di awal tadi ada. Kalau Ibu maunya pakai rumus yang ini. Jadi Ibu rubah dulu. Rumus ini volumenya harus dalam liter. Jadi Ibu rubah 500 ml menjadi 0,5 liter. Nah, di rumus ini kan mol per volume, lagi-lagi molnya belum ada di sini. Ya udah Ibu cari dulu, Ibu hitung dulu. Masih ingat tadi rumus mol apa? Ya, rumus mol adalah apa? Massa atau bobot zat dibagi MR-nya, gitu kan? Jadi cari molnya dulu. Berarti MR-nya kita hitung dulu karena nggak diketahui cuma AR-nya. H2SO4, H-nya ada berapa nih? H2SO4, H-nya ada 2. Berarti AR-nya 1 dikali 2. 2. Ya. H2SO4, S-nya ada berapa? Ada 1. Berarti cukup 32 saja. O-nya ada 4. O4 kan? H2SO4, berarti O-nya jumlahnya 4. Nah, atom relatif 1O adalah 16. Berarti kalau 4 berapa? Dikali 4. Ketemu 64. Berarti kalau H2SO4 kita jumlahin 2 tambah 32 tambah 64, maka MR-nya adalah 98. MR H2SO4 adalah 98. Caranya ditambah tadi. Massa solut sudah ada, MR sudah ada, yang belum ada molnya. Cari dulu molnya. Mol sama dengan massa per MR. Massanya berapa tadi? 49 gram dibagi 98. Nih. 98 dari sini, kita udah hitung MR-nya. Massanya dari sini. Ketemu 0,5 mol. Nah, sekarang masukin yuk ke rumus yang tadi. Masih ingat tadi rumusnya? Ya. M sama dengan mol per volume, di mana volumenya ini dalam liter. Maka 0,5 mol dibagi 0,5 liter. Nih ya. Ini. Ketemulah 1 M atau 1 molar. Mudah kan? Oke.
Diresapi, diulang lagi silakan. Yang keempat adalah molalitas. Molalitas itu pakai L ya. Jadi molalitas, kalau tadi kan molaritas, sekarang molalitas. Dia lambangnya adalah M kecil. Kalau tadi molaritas menyatakan jumlah mol zat dalam 1 liter larutan, kalau ini molalitas M kecil menyatakan jumlah mol zat terlarut. Jadi sama, mol berarti cari dulu molnya dalam 1 kilogram pelarut. Ingat pelarut kalau ini. Dan biasanya sih kalau di contohnya ya, di contoh-contoh soal mas selalu memang langsung dikasih soalnya pelarut, jadi kalian lebih mudah. Gak usah mikir ini pelarut apa larutan ya gitu, gak usah. Biasanya ya. Nah rumusnya ini sama kayak molaritas, ada beberapa. Gitu ya. Contohnya ada N dikali 1000 per P. Nah ini kalau massa pelarutnya dalam gram. Ya, N kan mol. Saya pengen dijabarin lagi. Misalnya mol itu gimana sih cara nyarinya? Ya udah ini, mol itu gram dibagi mr, massa zat dibagi mr, sama kayak tadi kan. Berarti M kecil sama dengan gram, kan sama aja ini. N sama gram per mr kan sama. Gram per mr dikali 1000 per P. Syaratnya adalah pelarutnya, bobot pelarut dalam satuan gram. Gitu. Nah, kalau pelarutnya dalam kilogram, kan ini ya, jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Kalau pelarutnya dalam kilogram, maka rumusnya pakai ini. M sama dengan N per P, di mana N adalah mol zat terlarut, P-nya adalah pelarut, bobot pelarut tapi dalam kilogram. Tuh. Langsung. Contoh soalnya, berapakah molalitas larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Nah, ini jelas banget. Air berarti kan pelarut. Udah jelas kan di soal, jadi lebih mudah. Oke. 3 gram urea ini adalah solut, zat terlarut. Ini pelarutnya. Langsung dikasih tahu lagi, nggak usah nyari MR ureanya 60. Udah MR ini, jadi kamu nggak usah ngitung-ngitung lagi. Oh, MR-nya udah ketahuan 60. Jadi yang diketahui adalah massa zat udah 3 gram. Massa pelarut adalah 200 gram. 200 gram di mana ini mau dirubah menjadi, ibu rubah jadi kilogram karena ibu mau pakainya rumus yang M sama dengan N per P. Maka kalau di sini sudah diketahui massa pelarutnya 200 gram, ibu rubah dulu menjadi kilogram. Sama ya, dari gram ke kilogram dibagi 1000. Jadi 0,2 kilogram. MR zatnya udah ketahuan 60. Nah, karena ibu mau pakai rumus M sama dengan mol per massa pelarut dalam kilogram, ibu belum ketemu molnya, maka ibu cari dulu molnya. Ya kan, molnya belum ada, jadi ibu cari dulu molnya. Rumusnya sama kayak tadi. Mol itu dilambangkan dengan N kecil ya. Massa dibagi MR. Massanya 3 gram. MR-nya 60, berarti 3 dibagi 60, 0,05 mol. Udah ketemu molnya. Baru bisa pakai rumus yang ini. Massa pelarutnya berapa tadi? 0,2 kilogram. Ingat ya, rumus ini pelarutnya dalam kilogram. Oke, udah ibu rubah nih. Ya udah, tinggal ibu masukin ke dalam rumusnya. Jadi molalitasnya sama dengan mol dibagi massa pelarut dalam kilogram. 0,05 mol dibagi 0,2 kilogram. Ketemulah molalitas dari larutan ini adalah 0,25 mol per kilogram. Itu ya. Oke, yang ini juga silahkan nanti kalian lihat sendiri. Silahkan dilihat, ini sama ya. Sama seperti caranya, maksudnya. Caranya sama seperti yang tadi, yang soal nomor 1. Silakan dilihat, ada massanya, ada massa pelarut, ibu rubah jadi kilogram. MR zatnya langsung diketahui, 60. Tuh kan, ibu cari molnya dulu. 10 gram dibagi 60, MR-nya 0,167 mol. Baru ibu cari molalitasnya. 0,167 mol dibagi pelarut dalam kilogram, 0,1 kilogram, ketemu 1,67 mol per kilogram. Nah, sekarang yang kelima adalah fraksi mol dilambangkan dengan X. Ya, X besar. Menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut, solut, atau mol pelarut, solvent, terhadap jumlah mol larutan. Oke, diulang. Perbandingan jumlah mol zat terlarut,
atau mol pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi kalau ditanya adalah fraksi mol zat terlarut, rumusnya adalah ya ini, XT ya. N itu kan mol zat terlarut dibagi mol larutan. Nah, mol larutan itu biasanya di soalnya harus dicari dulu. Cara nyarinya gimana? Ya, mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Tuh, NT ditambah NP. Kalau yang ditanya adalah fraksi mol zat pelarut, maka yang di atasnya adalah X pelarut sama dengan, ini harusnya N pelarut ya, salah ya, N pelarut, benerin dulu. Jadi ini harusnya N pelarut dibagi jumlah N larutan. N larutan itu adalah N terlarut ditambah N pelarut. Nah ya, di sini penjelasannya. XT itu fraksi mol zat terlarut, XP fraksi mol pelarut, NT mol zat terlarut, NP mol pelarut. Contoh soal, berapa sih fraksi mol urea dalam larutan yang mengandung 12 gram urea dalam 90 gram air H2O? Diketahui MR urea udah diketahui 60, yang belum diketahui adalah MR air. Air baru dikasih tahu AR-nya H sama dengan 1, O 16. Ya. Berapa fraksi molnya? Nah, berarti kita harus mencari mol masing-masing. Yang pertama ada kita harus cari mol ureanya. Ya. Harus cari mol zat terlarutnya, urea. Kita juga harus mencari mol dari siapa? Mol dari pelarutnya, yaitu mol dari air. Harus kita cari. Nah, di sini massa zat terlarutnya, ini salah ya, kalau N itu kan sudah mol ya. Jadi bukan. Massa zat terlarutnya adalah 12 gram. Urea nih. MR zat terlarutnya berapa? MR urea 60. Jadi sebenarnya kita udah bisa mencari nih NT. NT berarti mol zat terlarut gini kan? Dibagi MR-nya. Berarti molnya urea kita udah bisa cari 12 dibagi 60. Berapa nih jawabannya? Nah, sekarang N pelarut. N pelarutnya kan air nih. Pelarutnya udah ketahuan, masanya berapa? 90 gram. Yang belum ketahuan adalah MR-nya air. Nah, MR-nya air kita hitung dulu H2O, ya kan? H2O berarti H-nya berapa? H-nya 2. O-nya 1. Berarti H-nya 2, H itu airnya 1 dikali 2, 2. O-nya 1, 16. Jadi MR-nya tinggal ditambah ARH ditambah ARO. Karena H-nya 2 tadi kan dikali 2. Jadi 2 tambah 16. Maka MR air adalah 18. Maka kita cari mol pelarutnya berapa? Ya, mol pelarutnya 90 dibagi 18. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah fraksi mol urea zat terlarut, berarti XT yang ditanya. Nah, caranya adalah cari dulu mol zat terlarut dan mol pelarut. Nah, nanti kalau tahu mol zat terlarut dan mol pelarut baru ketahuan mol larutan. Gitu ya. Oke, masuk ke sini. Ini sudah Ibu fotokan tulisan Ibu. Ya, karena kalau pakai ketikan agak ribet. Kita cari dulu mol ureanya, sama tadi yang Ibu bilang kan, 12 dibagi 60 berapa? 0,2 mol. Mol air berapa tadi? Gram air dibagi MR air. 90 dibagi 18, ketemu 5 mol. Ini ya, ketemu 5 mol. Oke. Nah, sekarang rumus XT adalah mol zat terlarut. Karena yang tanya adalah fraksi zat terlarut, maka mol zat terlarutnya di atas. Mol zat terlarut dibagi mol larutan. Mol larutan itu adalah jumlah dari mol zat terlarut dengan mol pelarut, itu mol larutan. Jadi 0,2 mol dibagi 0,2 mol tambah 5 mol. Jadi 0,2 mol dibagi 5,2 mol. Hasilnya adalah 0,038. Ya.
Ini juga seharusnya udah nggak ada satuannya ya, karena mol dibagi mol kan habis 0,038. Ya. Kalau yang tanya adalah XP pelarut, ya NP-nya di atas. NP-nya berarti berapa? 5 gitu ya. Dibagi 0,2 ditambah 5. Ini. Jadi kalau yang tanya adalah pelarut, fraksi mol pelarutnya di atas. Tapi kalau yang tanya adalah fraksi mol terlarut, maka mol ureanya di atas. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke normalitas. Kalau normalitas adalah N besar lambangnya. Menyatakan banyaknya gram ekivalen. Nah, ini juga bukan gram doang. Gram ekivalen atau grek zat yang terlarut dalam 1000 ml larutan. Sama ya. Ini dalam larutan 1000 ml, berarti 1 liter. Ya. Rumus yang pertama ini bisa dilihat, ini nanti untuk UAS kita nggak keluar ya, cuman ini adalah pembahasan yang harus dibahas. Gitu ya. Nanti kalau saat ini tidak belum bisa dibahas secara lanjut, maka akan Ibu bahas di kelas 12. Itu ya. Jadi rumus yang pertama adalah di mana normalitas adalah grek per liter atau miligrek per mililiter. Nah, dicari dulu greknya. Greknya adalah mol dikali jumlah H plus atau jumlah OH min. Apa itu? Nanti kita bahas. Ya, grek adalah mol dikali jumlah H plus atau OH min. Maksudnya apa? Kalau zatnya adalah asam, kan rata-rata H2SO4, HCl gitu ya. Berarti yang dicari adalah jumlah H plusnya. Tapi kalau senyawanya basa, misalnya NaOH gitu kan, maka itu kita cari OH minnya jumlahnya. Nah, rumus yang kedua adalah normalitas itu rumusnya bobot zat gram ya. Gram dibagi BE. BE itu adalah bobot ekivalen. Apa itu? Nanti Ibu terangkan. Dikali 1000 per volume larutan. Di sini volume larutannya adalah mililiter. Nah, nyari BE, kalau bobot zat kamu tahu kan, massa zat gitu ya, gram. Nah, BE itu apa? BE itu rumusnya MR zat dibagi jumlah atom H plus atau OH min. Sama ya, kalau basa ada H-nya berarti H plus yang dicari. Kalau ada OH ya berarti jumlah OH min yang dicari. Oke, contohnya. Ada H2SO4 di mana langsung dikasih tahu nih MR H2SO4 98 sebanyak 98 gram dilarutkan dalam 500 ml larutan. Tentukanlah yang pertama bobot ekivalennya. Yang kedua normalitas larutan tersebut. Nah, bobot ekivalen kita lihat tadi rumusnya apa? MR dibagi jumlah atom H plus atau OH min. Jadi H2SO4 ini adalah contoh asam. Jadi kita yang akan cari adalah jumlah ion H plusnya. Ini harusnya plusnya di atas ya, cuman kan kalau ngetik di handphone nggak bisa plusnya di atas ya. Jadi reaksi H2SO4 itu kalau dijabarin adalah terdiri dari H plus dan SO4 2 min. Ini ada di kelas 10, jadi harusnya kalian sudah paham. Jadi H2SO4 kalau dijabar itu hasilnya adalah ion H plus dan ion SO4 2 min. Jadi ini harusnya tulisannya SO4 2 min ya, gini nih harusnya tulisannya. SO4 2 min, harusnya nulisnya begini. Gitu ya, di atas 2 minnya. Oke. Nah, di sini H2SO4 kiri dan kanan jumlahnya harus sama. Di sini H-nya jumlahnya 2, maka tulis di depannya di sini 2H+. Dari reaksi ini diketahui jumlah ion H plusnya berapa? 2. Sudah. MR dari H2SO4 berapa? 98. Nah, pertanyaannya berapa bobot ekivalennya? Ya sudah, keluarin rumusnya. Bobot ekivalen sama dengan MR zat dibagi jumlah H plus zat tersebut. MR H2SO4 98. Jumlah H plus H2SO4 2. Berarti BE dari H2SO4 adalah 98 dibagi 2, 49. Gitu. Pertanyaan kedua adalah normalitas larutan. Ya sudah, langsung kita masukin pakai rumus yang ini. Ya, kita lihat tadi berapa sih volumenya? Volumenya 500 ml. Oke.
Kita langsung masukin. N sama dengan massa zat berapa tadi? 98 gram. BE-nya tadi sudah ketemu 49 dikali 1000 per volume. Dalam mililiter, berarti kita nggak usah rubah dia ke liter. 500. Berarti ketemu adalah 4N. Itu ya. Nah, ini juga walaupun tidak keluar di US, tapi kita harus tahu cara menghitungnya, gitu ya. Bobot ekivalen dari HCl berapa? HCl kalau diuraikan menjadi H plus dan Cl min. Jumlahnya satu-satu ya, karena HCl. H-nya 1, Cl-nya 1. Maka ketika dia berubah menjadi ion pun, H plusnya tetap 1, Cl minnya tetap 1. Berarti HCl jumlah ion H plusnya berapa? 1. Gitu ya. MrHCl berapa? Hitung dulu. H itu kan 1, Cl 35,5. Berarti MrHCl 1 tambah 35,5. MrHCl 36,5. Yang ditanya BE. BE rumusnya adalah MR zat per jumlah H plus zat tersebut. Kalau dia H plus, kalau dia OH min ya jumlah OH min. Maka BE dari HCl adalah 36,5 MR dibagi jumlah H plusnya 1. Maka BE dari HCl adalah 36,5. Ya, ada kemungkinan BE sama dengan MR. Ada. Kalau jumlah H plus atau OH min-nya 1. Karena kan MR dibagi, kalau jumlah H plusnya 1 ya BE-nya sama MR. Yang kedua adalah berapakah BE dari BaOH 2 kali? BaOH 2. Kita uraikan dulu. Ba menjadi Ba2 plus. Ya, ini ada ya satuan apa? Kation, anion ini jumlah muatannya itu sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Jadi Ibu tidak usah mengulang. Jadi Ba2 plus di kiri jumlah Ba-nya 1 ya. Sudah, berarti Ba2 plus saja. Nah, sekarang OH min. OH-nya itu di kanan jumlahnya 2, O-nya 2, H-nya 2. Di sini ya, lihat nih ya. Maka kita tulis sini 2 OH min. Berarti BaOH 2 kali, OH minnya ada berapa? Yes, ada 2 ion OH minnya. Sudah, ketemu kan? Jumlah ion OH minnya 2. Nah, sekarang cari MR-nya. Ba, AR-nya 137. O16, H1. Kita tulis. Ba-nya 1, berarti 137 kali 1, 137. O-nya kita lihat. Oh, ini kalau dalam kurung terus ada 2, artinya 2 ini adalah milik yang di dalam kurung. Milik O dan milik H. Berarti O-nya ada 2. 16 kali 2, 32. H-nya juga ada 2. 1 kali 2, 2. Berarti MR BaOH 2 kali adalah 171. Sudah. Kalau sudah, sekarang hitung BE-nya. BE sama dengan MR 171 dibagi jumlah OH min 2. Kenapa bukan jumlah H plus? Karena BaOH 2 memiliki ion OH, bukan ion H plus. Gitu ya. Berarti 171 dibagi jumlah OH minnya 2. Maka BE dari BaOH 2 adalah 85,5. Begitu. Jadi BE itu tergantung dari jumlah OH min dan H plusnya. Itu ya. Yang terakhir adalah materi terakhir, pengenceran larutan. Nah, pengenceran ada proses penurunan konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan. Biasanya hanya dengan mencampurkan dengan lebih banyak pelarut. Seperti menambahkan lebih banyak air ke dalam larutan. Misalnya, kalau bikin teh nih kan, kamu bikin teh kental banget nih yang pertama, misalnya pakai air panas. Terus pekat banget gitu kan. Terus apa sih, orang tua kamu minta, ibu tolong bikinin juga dong nak gitu. Ya sudah, tinggal kamu ambil dari yang pekat tadi, kamu taruh di gelas kan, terus kamu tambahin lagi air putih. Nah, itu namanya mengencerkan. Dari larutan pekat kita encerkan, kita tambahin tuh pelarutnya, misalnya air, jadi larutan yang lebih encer. Itu ya. Nah, rumus yang digunakan untuk perhitungan pengenceran adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Atau boleh V1 kali N1, normalitas ya, sama dengan V2 kali N2. Boleh. Tergantung konsentrasinya dari soal. Keterangan. V1 adalah volume sebelum diencerkan. M1 konsentrasi sebelum pengenceran. V2 adalah volume setelah pengenceran. M2 adalah konsentrasi setelah pengenceran. Jadi biasanya kalau kayak gini tuh, ini adalah larutan pekat yang di kiri. Gitu ya. Mau dirubah menjadi ke larutan encer. Jadi yang V2 M2 itu adalah larutan encernya setelah diencerkan.
Contoh soalnya adalah nih mudah banget ya. Kalian juga sudah melakukannya di praktek. Ya. Cuman zatnya bukan NaOH ya. Kalau Kak Okta juga gitu. Kak Okta kalau misalnya kalau beli alkohol itu nggak ada nak yang 70%, kita belinya langsung yang 96%. Maka kalau kita mau bikin yang alkohol 70% atau alkohol 95%, maaf 90% ya kita encerkan. Itu ya, perhitungan begini, V1M1 sama V2 kali M2. Tuh. Contohnya berapakah sediaan NaOH2M yang harus diambil untuk diencerkan menjadi larutan NaOH 0,1 M sebanyak 100 ml. Misalnya di lab adanya NaOH2M, terus ibu bilang, anak-anak tolong kamu bikin NaOH 0,1 M sebanyak 100 ml. Di lab nggak ada yang 0,1 M, ya bikin dari yang 2 M. Maka berapakah NaOH2M yang harus diambil? Gitu kan? Diketahui berarti massa satunya, konsentrasi pertamanya sebelum diencerkan adalah 2 M. Volume yang ingin diencerkan, yang ingin dibentuk adalah 100 ml. Konsentrasi yang ingin dibentuk atau dibuat adalah 0,1 M. Nah, tanya V1. Sudah. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1-nya justru yang ditanya. Berapa NaOH2M yang mau diambil? Volumenya. Berapa volumenya? Konsentrasi yang pertama 2 M. Sama dengan 100 volume yang ingin dibuat dikali 0,1 M konsentrasi yang ingin dibuat. Ini sama-sama M di kiri dan kanan, boleh dicoret satuannya. Langsung V1 sama dengan kita pindah 100 kali 0,1, 2-nya kita pindah. Kalau di kiri dia dikali, maka pindah ke kanan menjadi dibagi. Pelajaran matematika dasar ya, nggak usah ibu jelaskan kenapa gitu ya. Jadi V1 sama dengan 100 kali 0,1 dibagi 2. 100 kali 0,1 10 dibagi 2 sama dengan 5 ml. Itu. Jadi NaOH yang dibikin, yang NH2M yang mau diambil berapa? 5 ml. Itu. Lah kan mau bikinnya 100, Bu. Masa cuma 5? Iya, karena 5 ml nanti tinggal ditambahkan air sampai berapa? Sampai 100 ml. Gitu ya. Sama, kayak kalian bikin hidrogen peroksida kan? Kalian mengencerkan dari hidrogen peroksida yang 30% ke 3%. Kan pakai rumus ini kan? Tuh. Nah, kalau ditambah pertanyaannya, berapakah jumlah air yang harus ditambahkan untuk membuat larutan NaOH 100 ml 0,1 M tersebut? Nah, udah ketahuan tadi. NaOH2M yang diambil 5 ml. Berarti airnya berapa kalau mau bikin 100 ml? Tinggal ditambah. Maka jawabannya adalah mau bikinnya 100 ml dikurang volume larutannya pekat tadi, yang NaOH2M. 100 ml dikurang 5 ml sama dengan 95 ml. Jadi kalau ini adalah botol yang 2M, kamu ambil 5 ml. Ya kan gitu kan? Masukin ke botol yang sudah dikalibrasi jadi 100 ml. Ini tanda 100 ml. Masukin kan yang 2M ini, masukin ke sini 5 ml. Tinggal tambahin apa? Air. Airnya berapa? 95. Di sini air sisanya. Ini yang 5 ml. Kan gitu kan, mengencerkan kan? Tambahkan Aquades sampai 100 ml. Kalau ditanya secara hitung-hitungan berarti airnya berapa ya? Airnya tinggal 100, mau bikinnya kan 100. Zat aktifnya 5 ml. Berarti airnya sisanya 95 ml. Seperti itu. Silahkan kalian bikin lagi contoh soal yang lainnya biar tambah mengerti. Oke ya? Bila ada yang belum jelas silahkan tanyakan di grup WA atau di Japri, boleh. Kalau belum dijawab juga ya mohon ditunggu gitu. Jadi kalau di grup mungkin nanti kan bisa ada teman lain juga yang menjelaskan, jadi lebih enak di grup. Oke, Ibu selesaikan. Hari ini Ibu tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.